Teman-teman, saya mau bertanya sama Bro Marvin dari Getris Auto. Kira-kira problem apa aja yang muncul di mobil Mercy yang dia temui pada saat menginspeksi mobil yang akan dibeli? Kita ketemu Bro Marvin. Bro, kira-kira apa aja sih common problem atau masalah-masalah yang muncul di Mercy nih, waktu lo inspeksi mobil ini? Sebenarnya problemnya itu setiap mobil sebenarnya beda-beda. Kita harus pelajarin lagi mobil ini tuh biasanya problemnya apa. Kita ambil contohnya aja buat Mercy C200 atau C250 ya model tahun 2013 seperti ini gitu loh. Biasanya kalau misalnya mobil ini problem itu ada di ABS sensor. ABS sensor. Okay. Nah, sebenarnya dia karena dia sensitif, semua udah integrasi by ECU. Jadi ketika dia baca satu sensor speednya itu speednya berbeda dibanding tiga lainnya, dia langsung baca itu error. Dia langsung muncul di display kalau ABS-nya itu error, gitu loh. Itu common problem pertama, biasanya di ABS sensor. Yang keduanya adalah biasanya headlamp leveling juga sering bermasalah. Jadi dia ada sistem pengaitnya di belakang, di roda bagian belakang yang ngatur kalau misalnya posisi mobil tuh dunguk ke bawah atau dia naik ke atas gitu loh. Headlampnya dia bakal ngatur kan naik atau turunnya. Biasanya itu suka patah. Oh gitu. Karena itunya patah, headlamp levelingnya suka ngaco gitu loh. Itu problem-problem kecilnya lah. Itu kelihatan di indikator nggak? Kalau di indikator itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ya, betul. Nah, cuman kalau misalnya di kita, biasa kita nggunain alat seperti ini. Namanya scanner. Jadi kalau kita scan lewat alat ini, semua faultnya itu keluar. Oh gitu. Any problem di mobil ini, yang mobil ini baca ada errornya, ada yang nggak benernya, kita bisa baca di sini. Dan secara spesifik kita bisa tahu itu kerusakannya bagian apa gitu loh. Nah, problem ketiga mobil ini adalah ECU-nya. Gitu loh. Jadi ECU-nya kadang-kadang suka banyak yang misreading. Karena dia misreading, dia baca instrumen cluster banyak errornya. Sebenarnya nggak ada kerusakan di mechanical, tapi karena otak ECU-nya itu membaca ada yang problem, dia menganggap mobil ada kerusakan, sehingga banyak keluar fault. Nah, dari alat ini kita bisa tahu apakah ini ECU-nya yang rusak atau benar-benar hardware-nya yang rusak gitu loh. Oh gitu ya. Jadi makanya kalau misalnya kita untuk di showroom di Getris Auto, semua mobil udah lulus inspeksi dan kita udah scan komputer. Gitu ya? Yes. Dan berikutnya kita juga harus cek ke bengkel resmi. Contohnya service history-nya. Terutama karena kita banyak mobil kilometer-kilometer yang rendah gitu. Karena banyak di mobil second orang tuh muter-muter kilometer gitu. Nah, kita selalu cek ke bengkel resmi dan kita cek historinya. Ada kerusakan-kerusakan apa nggak, ada komplain-komplain apa nggak. Nah, bagian-bagian situ bisa kita recheck ulang. Itu di reset apa ganti tuh ECU-nya? Kalau misalnya dia emang ECU-nya ada kerusakan, biasanya kita harus ganti baru. Wah. Gitu. Baru main ya? Itu lumayan mahal dan kita perlu ngecek yang benar-benar detail gitu. Makanya kita sampai investasi ke alat-alat seperti ini buat menghindari kerusakan-kerusakan itu dialami oleh customer kita. Gitu. Kalau yang sebelahnya kalau E-Class ini kebetulan sebenarnya dia cuma beda body sama C-Class. Jadi common problemnya kurang lebih sama di bagian ECU atau di tempat sekring. Jadi di tempat sekringnya ada dua mobil ini. Ada namanya front sump sama back sump. Itu cuma tempat sekring doang, colok-colok sekring. Cuman itu juga suka bikin mobilnya tuh ngebaca error. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kita nyalain tiba-tiba ada keluar lama aki, belum tentu akinya yang rusak. Bisa jadi dari tempat sekringnya itu gitu. Ini ngomong-ngomong posisi ECU ngaruh nggak sih? Posisi ECU sangat berpengaruh sebenarnya. Jadi Mercy yang model turbo seperti ini, dia ECU-nya udah bukan di atas lagi. Kita dulu sering dengar namanya ECU panggang gitu. ECU panggang? Yes, betul. Itu disebutan buat Mercy yang 6 silinder dan lokasi ECU-nya persis di atas mesin. Waduh. Jadi kita kalau buka kap mesin, kita langsung bisa lihat ECU-nya di atas gitu loh. Dan itu sering kebakar karena panasnya dari mesin masuk ke ECU dan bikin komponen ECU-nya itu rusak. Nah, itu juga sering kejadian. Dan kalau emang udah rusak, itu dari nggak bisa di repair. Paling kita harus ganti baru. Ganti gitu. baru. Dan buat precautions ke arah sananya, kita balik lagi ke alat ini. Kita selalu scan komputernya, apakah semuanya udah oke, apa ada fault ataupun enggak gitu loh. Kita bisa tahu semua. Dan kalau misalnya emang ada fault, harus dirapin berapa, itu kita rapin dulu sebelum kita delivery ke customer. Gitu loh. Gitu ya. Yes. Itu Mercy tahun berapa kira-kira yang ECU masih? Kalau itu contohnya E300, tapi yang tahun 2010, 2011 yang mesinnya masih natural aspirated, 6 silinder.
Contohnya S350L 2010, S350L 2011, bahkan sampai 2012 itu menggunakan mesin yang sama gitu loh. Sedangkan kalau misalnya ini E250 atau C250 itu menggunakan mesin yang sama, 1800 cc turbo dan common problemnya sama. Di ECU-nya itu sering problem dan front sump atau back sump-nya gitu loh. Kalau yang lainnya sih termasuk jarang lah, termasuk sensor ABS gitu sebenarnya balik lagi ke pemakaian gitu loh. Dan emang wajar maintenance buat diganti setiap 2 tahun sekali. Gitu. Oke bro, terima kasih banyak informasinya. Sama-sama bro. Nah tapi nggak usah takut kalau belanja mobil di Getris Auto. Karena kita udah kasih garansi, kita udah inspeksi juga udah lengkap, sampai alat-alat semua kita udah investasiin buat pengecekan mobil. Dan udah dicek juga oleh pihak ketiga. Jadi mobilnya udah terjamin dan mereka juga nge-scan pakai alat-alat seperti ini gitu loh. Worry free judulnya ya? Betul, dan bahkan kalau misalnya kalian masih ragu dengan inspeksi kita, kalian mau bawa ke bengkel resmi buat general check up, kita boleh. Kita welcome buat mobil-mobil kita mau Eropa mau Jepang mau bawa ke bengkel resmi buat general check up itu kita boleh. Gitu. Jadi udah aman banget. Aman ya? Betul. Oke bro. Siap. Lagi kita tuh. Thank you bro.